siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini beratnya 30 gram, kemasan besar. 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk supaya tercampur merata, supaya pada saat diberi cairan tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Ini saya masukkan secara bertahap untuk meminimalisir gumpalan ya teman-teman. Lanjut masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tuang puding ke dalam cetakan. Ini saya saring supaya teksturnya lebih halus. Dan kemudian biarkan puding coklat hingga betul-betul set. Puding coklatnya ini sudah set ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya potong-potong. Ini saya potong menjadi potongan dadu seperti ini ya. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi disesuaikan aja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 3 saset Milo bubuk. Ini 1 sasetnya beratnya 22 gram, jadi total 66 gram. Kemudian tambahkan 600 ml air. Dan 600 ml susu cair, ini yang coklat. Saya pakai ultra ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai susu cair semua juga boleh, tapi ini supaya lebih ekonomis dan rasanya tetap enak, saya pakai di mix dengan air. Untuk gulanya di sini saya pakai 4 sendok makan. Kalau misalnya mau di skip juga boleh. Atau kalau misalnya teman-teman suka lebih manis lagi, boleh juga untuk ditambah ya. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk Milo yang masih bergumpal itu tidak masalah. Selanjutnya masak puding Milo menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Untuk bubuk Milo yang tadi masih menggumpal dengan sendirinya, ini larut ya teman-teman setelah airnya mulai panas. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang, juga sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Kalau puding Milonya uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya tuang puding Milo ke dalam cup seperti ini. Puding Milonya semua udah dituang. Selanjutnya masukkan puding coklat yang tadi sudah kita potong-potong. Ini sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah, diaduk ini supaya puding Milonya bisa mengikat puding coklatnya. Semuanya udah terisi, selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Pudingnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Kita akan buat flanya, masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian 1 sendok makan coklat bubuk. 2 sendok makan gula pasir. 1 saset kental manis. Dan 25 gram coklat batang. Untuk ini boleh di skip ya teman-teman, tapi lebih enak kalau misalnya pakai coklat batang. Selanjutnya tambahkan 350 ml susu cair. Ini saya pakai 150 ml susu cair UHT dan juga 200 ml air ya teman-teman. Lanjut, ini diaduk-aduk terlebih dahulu.
Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Pastikan juga tepung maizena-nya ini sudah betul-betul larut ya teman-teman. Selanjutnya, pelanya ini akan saya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau pelanya sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang ya teman-teman. Dan ini pudingnya itu udah set ya teman-teman, tapi belum set banget gitu. Tuh, masih agak giwir-giwir. Selanjutnya, ini mau langsung aja aku kasih flanya. Ini aku kasih 1 sendok ya teman-teman. Nah, diratakan seperti ini. Dan ini semua udah saya kasih fla coklatnya, ada sisanya tuh sedikit kayak 3 sendok gitu teman-teman. Kemudian ini akan saya biarkan hingga betul-betul dingin dan betul-betul set di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Dan ini puding itu udah set ya teman-teman. Sekarang mau langsung aku cobain supaya teman-teman bisa lihat langsung seperti apa puding ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut, kemudian ini lumer banget. Bismillah. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun. Lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Apinya agak dikecilkan dahulu. Untuk merek bebas ya bun. Jadi ini aku masukkan di akhir, karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan rasa susu banget ya bun gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu. Matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar.
Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya, uap panasnya hilang. Ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun. Karena kalau masih ada uap panasnya dituang, nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas, tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut, kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya. Ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut. Ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget. Cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini aku coba dulu ya. Bismillah. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar coklat. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1 saset kental manis coklat. Kemudian 2 saset minuman bubuk coklatos. 1 sendok makan tepung maizena. 50 gram coklat batang. 100 gram gula pasir. Dan 800 ml air. Kemudian ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih dan semua bahan-bahan betul-betul larut. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Dan supaya benar-benar hilang dan dia nggak membutuhkan waktu lama, ini bisa sambil dikipas ya bun, pakai kipas angin. Dan ini setelah aku aduk kurang lebih 3 menit dikipas ya bun. Buihnya hilang, kemudian uap panasnya juga mulai berkurang. Sekarang ini udah bisa dituangkan ke dalam cup. Untuk cup pudingnya aku pakai cup puding seperti ini ya bun. Ini ukuran 150 ml. Untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Aku siapkan 20 cup. Selanjutnya kita tuang puding coklatnya ke dalam cup. Dituang dibagi sama rata menjadi 20 cup ya bun. Selanjutnya ini dibiarkan sampai set. Sekarang lanjut kita buat lapisan yang kedua. Pakai 1 saset agar-agar bening. 100 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 200 ml susu UHT full cream. Kalau nggak ada bisa pakai kental manis ya. Aku justru malah nggak ada kental manisnya. Kalau pakai kental manis bisa pakai 3-4 saset ya. Lalu tambahkan 600 ml air. Kalau pakai kental manis airnya 800 ml ya bun. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil dan mengendap di dasar panci.
Kemudian ini akan aku masak sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Buih-buihnya bisa dikipas pakai kipas angin seperti tadi ya bun. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Aku pakai biskuit Goryeo, bisa pakai 6 sampai 8 saset ya bun, atau 10. Selanjutnya biskuitnya dipotong menjadi potongan kecil-kecil kayak gini ya bun. Untuk puding coklatnya ini belum padat ya bun, masih gelembar-gelembar gini tapi udah nggak nempel di tangan. Jadi ini udah bisa dituang untuk lapisan yang kedua. Kalau misalnya ini udah benar-benar mengeras dan padat, bisa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini, supaya nanti setiap lapisannya bisa menempel sempurna. Sekarang kita bisa tuangkan puding susunya, dibagi rata menjadi 20 cup juga ya bun. Dan setelah semua puding susunya dituang, sekarang kita masukkan Goryeo-nya tadi ya bun. Ini dibagi juga menjadi 20 cup ya. Setelah semua dikasih Goryeo, selanjutnya ini dibiarkan sampai agak padat lagi. Sambil menunggu padat, sekarang kita buat lapisan yang ketiga pakai 1 saset Nutrijel rasa alpukat. Ini yang beratnya 30 gram ya bun. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 3 saset kental manis putih. Kalau mau pakai UHT boleh banget ya bun. 70 gram kental manis atau sesuai selera. Dan supaya teksturnya agak padat, tambahkan setengah saset agar-agar bening. Lalu 800 ml air. Ini diaduk dulu sampai semua bahan-bahan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Aku tambahkan lagi pewarna hijau tua 2 tetes. Ini opsional aja ya bun. Lalu ini diaduk-aduk lagi. Selanjutnya ini akan aku masak sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian diaduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya hilang. Selanjutnya ini bisa disisihkan dulu. Puding susu Oreo-nya udah padat ya bun. Selanjutnya ini bisa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya bisa menempel sempurna. Lanjut bisa dituangkan puding alpukatnya. Dibagi menjadi 20 cup sama rata ya bun. Bun, pudingnya udah betul-betul dingin dan padat di suhu ruang. Ini udah bisa dikasih tutup ya bun. Tuh Masya Allah ini cantik banget. Tuh cakep banget ya. Ini mau aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut dan padat. Tuh ini kalau udah masuk kulkas akan lebih set lagi ya bun. Tuh. Panci kita akan buat lapisan yang pertama. Masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Agar bening itu tanpa warna ya bun. 6 sendok makan gula pasir atau kurang lebih 100 gram ya bun. 1 sendok teh tepung maizena, 50 gram keju parut, dan 800 ml susu UHT full cream. Ini aku mix ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream yang ditambah 300 ml air. Kalau mau pakai UHT semua boleh banget ya. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih dan semua bahan-bahan larut. Oh ya bun, kemarin ada yang tanya di komentar di salah satu videoku, untuk masak puding itu berapa menit ya bun gitu. Ini nggak ada patokan menitnya ya bun, yang penting diaduk terus pakai api sedang sampai betul-betul mendidih. Jadi kalau kita masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi nggak patokan waktu berapa menitnya ya. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini ya bun, ini ukuran 150 ml. Nah, sekarang kita tuang ke dalam cup.
Aku kasih kurang lebih 50 ml. Semuanya aku bagi menjadi 18 cup ya bun. Selanjutnya kalau misalnya ada gelembungan-gelembungan di permukaannya seperti ini, bisa dipecahkan pakai tusuk gigi begini ya bun. Kemudian untuk lapisan yang pertama ini akan aku biarkan dulu sampai padat. Kita akan buat lapisan duanya pakai 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram ya bun. 100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan, aku pakai cappuccino yang Torabika. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. 1 sendok teh tepung maizena dan 800 ml susu cair. Ini sama seperti yang pertama tadi ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream dan 300 ml air. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Aku masak lapisan yang kedua ini, waktu lapisan yang pertamanya udah setengah set ya. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, nyalakan apinya, kemudian masak sambil terus diaduk sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini juga hilang. Bisa sambil dikipas pakai kipas angin ya bun, supaya buihnya mudah hilang. Uap panasnya sudah berkurang, buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang ini siap untuk dituang ya bun. Supaya setiap lapisannya bisa menempel sempurna, ini aku tusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini. Langsung saja kita tuangkan ke permukaan pudingnya. Ini aku bagi masing-masing 50 ml juga ya. Setelah semuanya dituang seperti ini, selanjutnya biarkan sampai padat. Kalau lapisan keduanya udah setengah set, sekarang kita buat lapisan yang ketiganya. Pakai 1 saset agar-agar bening, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur, supaya coklat bubuknya nggak bergumpal ya bun. Setelah semua bahan-bahan tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 800 ml susu cair. Lanjut, ini diaduk sampai semua bahan-bahan larut. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, segera matikan apinya. Kemudian tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah aku potong kecil-kecil ya bun, supaya lebih mudah larut. Lalu ini diaduk-aduk sampai coklat batangnya larut dan uap panasnya berkurang. Juga buih-buihnya ini hilang ya bun. Pastikan coklat batangnya sampai benar-benar larut ya. Ini tadi sembari aku menunggu lapisan keduanya padat, aku tutup ya bun. Dan uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang siap untuk kita tuangkan. Untuk lapisan kedua ini juga ditusuk-tusuk dulu pakai garpu gini ya bun, supaya bisa menempel sempurna. Langsung kita tuang untuk lapisan yang ketiga. Duh, langsung kelihatan cakep banget ya bun. Udah kelihatan ya bun, ini cakep banget. Dan udah aku tuang semuanya sampai penuh. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru nanti dimasukkan ke dalam kulkas supaya dingin dan benar-benar padat. Karena ini dimakan dingin pasti lebih enak ya bun. Bun, pudingnya udah betul-betul padat, set dan dingin. Ini mau aku cobain dulu ya bun. Jadi kalau misalnya pudingnya udah padat dan set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam ya. Ini tapi belum sampai 3 jam aku keluarkan. Dan ini mau aku cobain dulu ya. Ini bentuknya tuh cakep banget kayak gini bun. Cakep banget ya. Bismillah. Terasa lembut banget.
setiap lapisannya seperti ini. Tuh, cakepnya, Masya Allah. Bener-bener cakep banget ya. Bismillah. Enak banget bun, perpaduan 3 rasa. Keju,